Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Sorong, Unimuda Sorong. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya tentang teori humanistik. Yang pertama-tama, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih itu belajar. Nah, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi, maupun dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian humanistik. Humanistik itu apa sih? Nah, humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan. Nah, tujuannya humanistik itu apa sih? Nah, tujuan humanistik adalah untuk membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan dirinya secara utuh. Yang selanjutnya yaitu pengertian teori humanistik menurut beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Beliau percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Dan ia juga yakin bahwa manusia berperilaku untuk mengekspresikan dirinya mereka sebaik-baiknya. Tokoh yang kedua yaitu Karl Rogers. Beliau ini memiliki dua konsep. Nah, konsep yang pertama itu manusia bisa memberi peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasikan, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah. Dan konsepnya beliau yang kedua yaitu pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Arthur Combs. Menurut beliau bahwa pendidik itu perlu memahami tingkah laku peserta didik itu sendiri dari berbagai sudut pandang peserta didiknya tersebut. Dan ia bersama Donald Saing menjelaskan bahwa hal yang dimaksud adalah peserta didik harus memperoleh dari proses pembelajaran dengan perubahan tingkah lakunya di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Arthur juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu karakteristik teori belajar humanistik. Nah, karakteristiknya di sini ada 5. Yang pertama, teori belajar ini menekankan pada proses aktualisasi diri individu. Yang kedua, dalam penerapannya, proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga efektif. Yang keempat, mengedepankan bentuk dan perilaku diri sendiri. Yang kelima, tidak ada yang lebih banyak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Berikutnya yaitu tahapan-tahapan belajar menggunakan teori humanistik. Nah, tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan materinya, terus yang ketiga mengidentifikasikan kemampuan awal dari peserta didik atau siswa, yang keempat mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang mungkin akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif, yang kelima merencanakan fasilitas belajar seperti lingkungan dan media-media pembelajaran. Yang keenam, membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang nyata. Yang ketujuh, membimbing siswa untuk dapat memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar. Yang kedelapan, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya, yaitu penerapan teori belajar humanistik dalam pendidikan. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal. Yang kedua, peserta didik perlu dihindari dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapat pengalaman yang bermakna. Yang keempat, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif, interaktif, dan mendukung kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu guru yang efektif berdasarkan teori humanistik. Yang pertama yaitu mengajarkan keterampilan belajar, yang kedua membantu siswa mengembangkan dirinya, yang ketiga memberikan kegiatan yang menarik, yang keempat memberikan motivasi, yang kelima memberikan pilihan ke siswa, dan yang keenam menciptakan peluang kerjasama. Selanjutnya yaitu kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan, dan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Dan yang keenam yaitu mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, kekurangan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik juga ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu teori humanistik dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada keunggulan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peran. Selanjutnya, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang terakhir, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.